berbungkus kain putih itulah. Pocong? Ya. Waduh, oke. Terus? Pada saat mau tidur, tiba-tiba belakang ada yang loncat-loncat di kasur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mistis, selamat datang di channel YouTube Mbah Mijan. Tamunya berbeda, temanya berbeda, dan di luar dari topik mistis, guys. Di depan Mbah Mijan ada seorang gamers kawakan, gamer senior di Indonesia yang akan berbagi cerita. Ternyata di dalam dunia game itu ada game horor. Nah, game horor itu sangat unik. Bahkan ada sebagian gamer di Indonesia yang meyakini bahwa ada jin atau hantu yang bisa masuk dalam dunia gamer dan bisa nongol di laptop. Bukan ya sih? Bang Fritz. Halo Mbah. Siap, luar biasa. Iya. Tinggal di mana Bang Fritz? Saya sekarang tinggal di Cibubur. Daerah Depok. Iya. Depok, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi macet nggak di jalan? Ya lumayan lah. Lumayan ya. Jam-jam pulang orang kantor ya. Jadi biasa lah namanya Jakarta kan ya. Masih wajar. Masih wajar. Kalau nggak macet bukan Jakarta namanya. Betul. Masih justru bingung kita kalau kok ini lancar nih, lancar ada banget apa? ya. Iya betul. Kadang-kadang jarak ditempuh kalau lagi nggak macet cuma 30 menit. Bener. Kalau lagi macet 30 Bisa, jam. iya, bisa sampai seharian. Kita di jalan ya. Iya. Makanya banyak orang Jakarta bilangnya tua di jalan. Tua di jalan. Iya. Jadi di Jakarta tidak ada yang namanya mobil irit. Bener. Nggak ada yang namanya Mau motor irit. seirit apapun, abis di jalan pasti. Iya. Bener. Bang Fred sudah lama main game. Kalau main game bisa dibilang dari lahir ya. Dari lahir ya. Dari pertama kali hidup ke dunia dan bertemu game, nah dari situ udah mulai main game. Jadi kira-kira umur berapa ya? Usia 5 tahun lah udah mengenal gamebot dulu ya. Oke, masih kecil. keyboard lah. Mulai terus ke Nintendo, PS1 sampai sekarang PS5. Iya. Sampai udah punya anak-anak sekarang. Dari anak-anak sampai punya anak-anak. Jadi masih main game ya gitu. Nggak dewasa, jatuhnya bukan nggak dewasa ya. Dewasa itu kan pilihan. Nah, kalau umur itu ya pasti kita tua kan gitu. Tapi mungkin jatuhnya jadi ke hobi memang ya. Bener jadi ya. Hobi, oke. Bener. Kenapa Anda memilih hobi jadi seorang gamers? Tapi ini udah dibilang gamers nih ya, kategori gamers sudah. Bisa dibilang gitu karena sebagian besar waktunya ya dihabisin main game. Udah maniak pokoknya lah ya. Iya. Dan kenapa Anda memilih itu? Sebenarnya sih hobi banyak loh. Banyak bener. Nyanyi ada, bener. Pacaran juga olahraga juga ada. Terus. Bener. Jadi karena dari dulu orangnya bisa dibilang kurang gaul ya, saya kurang gaul gitu, kurang berani main sama temen-temen, banyakan di rumah gitu dari kecil. Ya hiburannya cuman main game aja, apalagi kebanyakan di rumah sendiri kan anak cowok sendiri gitu. Yang lainnya kakak-kakak tuh cewek semua. Ya udah nggak bisa diajak main, ya udah main game aja. Dan dapat kebahagiaannya di situ. Tapi dari sikap orang tua ketika memang benar jadi maniak game, nggak kenapa-napa mereka itu. Alhamdulillah sih dari dulu disupport ya. Disupport aja gitu. Ya asal anaknya seneng kali ya. Ya udah dibeliin gitu. Apalagi sekarang ternyata timbullah sebuah opini bahwa game itu nggak buruk. Benar. Game itu menghasilkan. Benar. Game itu bisa jadi ladang masa depan. Benar. Tapi dirasakan oleh Bang Pres seperti itu juga. Sebenarnya sih pada dulu kan emang orang tua sebenarnya nggak terlalu setuju sebenarnya kalau game ini bisa jadiin profesi. Mereka juga belum ngerti sebenarnya kan. Iya. Karena jatuhnya apa sih, kamu tuh main game ngapa sih buang-buang waktu aja seharian. Kadang-kadang buang-buang duit. Bener. Apalagi kan transaksi juga dari rupiah bisa buat beli item dalam game sekarang kan. Betul. Banyak keluar uang di situ. Ngapain sih? Nah orang-orang tua banyak sebenarnya yang belum tahu di situ. Itu bisa cabangnya bisa jadi pemain profesional. Bisa jadi YouTuber gamer. Betul. Dan banyak lagi sebenarnya cabangnya dari bermain game itu. Benar. Nah, itu dirasakan oleh seorang Bang Fritz. Ya, kurang lebih seperti itu. Setelah hobi nge-game, ya memang dapat peluang begitu. Benar, iya. Iya.
dan benar-benar punya penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhan. Alhamdulillahnya begitu. Begitu saya hobi bermain game, ngelihat ada celah di sini nih, ini bisa dijadikan sebuah sebuah konten. Nah, konten itu bisa kita menghasilkan dong tentunya kalau kita upload di YouTube kan. Nah, dari situ peluangnya udah mulai kelihatan tuh. Ya udah dicoba aja dari 2018 fokus ke YouTube. Alhamdulillah sekarang ya hampir 1 juta subscriber. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Game doang tuh ya menghasilkan subscriber 1 juta. Kebayang tuh kalau setiap videonya yang nonton berapa banyak guys. Walaupun ya emang sekarang YouTuber gamer banyak yang udah belasan juta subscribernya. Hitungannya ya masih belajar lah, masih belajar. Tapi dari sepengalaman bermain game, mana yang membuat seorang Bang Fritz jadi sebuah passion nih? Kayaknya gue tuh asiknya, nyamannya kalau gue memainkan game yang tipe begini, yang versi seperti ini itu apa ya? Biasanya emang kelihatan sih saat saya membuat game, misalnya game petualangan, game horor, terus game-game teka-teki, itu kelihatan tuh jumlah peminatnya di mana. Walaupun awalnya di random ya. Iya benar. Awalnya kan segala macam genre gitu ya diceritain, dibikin konten. Tapi lama-kelamaan orang lebih kelihatan suka yang teori dan misteri dari game-game horor. Teori dan misteri. Iya benar. Jadi sedikit banyak fokus kontennya ke game-game horor kayak gitu. Game-game horor itu. Iya. Oke. Apa yang Anda rasakan ketika Anda memainkan sebuah game yang horor? Game-game buatan luar negeri itu pinter sih dia ngeramunya ya. Gimana begitu kita main game dengan sudut pandang kita, itu kita berasa mengalami itunya secara langsung gitu. Masuk kejadiannya. Di dalamnya. Bener. Mereka membuat backsoundnya, spesial sound efeknya, visualnya itu bener-bener kita dibuat sebagai pelaku utama yang masuk mengalami kejadian di dalam game itu. Makanya kalau main game horor tuh rada-rada deg-degan juga sih sebenarnya. Jadi yang membuat deg-degan adalah backsoundnya mungkin gitu ya. Backsoundnya bener. Atau sosoknya mungkin. Sosoknya juga sebenarnya jump scare-nya sih. Jump scare yang bikin pastinya takut. Begitu. Iya. Banyak orang di luar sana ketika nonton horor. Gue nggak takut sama hantu-hantunya, orang gue tahu itu palsu kok. Cuma kalau gue nonton film horor, gue bisa jantungan. Iya. Jam sekarang muncul, ngagetinnya itu. Bener ya. Di situ ya feeling yang bikin, Tapi walaupun deg-degan, ini kok yang menghasilkan. Bener. Ya mau gimana kan begitu ya? Iya. Lanjut itu yang terus. penonton suka. Luar biasa. Terus bagi teman-teman mungkin di luar sana yang nonton podcast kita, pastinya kita tonton sama calon orang tua, ditonton sama orang tua, ditonton sama anak-anak, ditonton sama seorang pemain gamers. Ada motivasi yang ingin dibagikan ke mereka? Ya terutama buat orang tua sih ya. Orang tua, Buat orang tua tuh kalau ngelihat anaknya main game, jangan langsung dijudge kalau anaknya itu pemalas, nggak punya masa depan. Betul. Gitu. Karena bisa jadi ternyata dia sedang memikirkan sesuatu, sedang berkarya bahkan, dan orang tua nggak ngerti. Biasanya kan kalau kamu harus kerja ya pergi ke kantor, pulang gitu. Nggak ada itu yang namanya kerja dari rumah bisa menghasilkan. Makanya kan banyak juga kan beberapa kejadian orang yang di rumah aja malah dituduh ngepet lah segala macam. Betul. Nah, makanya titip pesan buat para orang tua sih sebenarnya. Jangan langsung menjudge. Iya. Gitu ya, ketika anak-anak bermain game. Iya. Faktanya di depan meja ini, ya main game bisa menghidupi. Alhamdulillah. Ditambah lagi memang mungkin orang tua modern seperti sekarang, mereka lebih open mind karena mereka melihat oh ternyata game ini bisa jadi ajang kompetisi internasional. Benar, iya. Game sportnya bisa ikut di sebuah kejuaraan yang bergengsi. Benar. Kalau buat saya sendiri, saya setuju sekali dengan Bang Fritz karena begini, sesuatu hal yang ditekuni itu biasanya akan mempunyai sebuah tangga, mempunyai sebuah grafik. Iya. Ketika mereka bisa mencapai tangga dan grafiknya, maka mereka itu akan menemukan sebuah passionnya. Contoh, ketika kita bermain game, ada titik maksimal dari game tersebut. Iya. Satu, kita jadi seorang gamer sejati, pro player.
Oke, ketika ini sudah terlampaui, bisa naik levelnya? Bisa. Jadi seorang developer, Benar. ya kan? Kemudian lanjut lagi bisa nggak? Bisa. Jadi macam-macam. Benar, ya. Kan gitu. Iya. Jadi apapun itu ketika memang sudah dirasa hobi dan bisa menjadi peluang, sebagai orang tua harus mensupport gitu ya. Walaupun kalau emang dilihat anak-anak ini kok setelah main game kok jadi kurang ajar sama orang tua, tingkah lakunya jadi gak karo-karo, nah itulah bolehlah diingatkan. Karena begini Bang Fritz, ada beberapa cerita bahwa game-game nggak cuma horor ya, game yang sifatnya misteri, game yang sifatnya teori, game yang sifatnya macam-macam kayak war dan sebagainya, perang. Iya. Itu ada salah satu dari misi Illuminati. Oke. Nah, ada sebagian yang bercerita seperti itu. Ada teori konspirasi berarti Ada teori konspirasi yang disisipkan, tidak semua game ya, disisipkan ke dalam game dengan tujuan mencari orang yang subnabulis, mencari orang yang low secara mind, mencari low secara alam bawah sadar. Pada saat dia memainkan itu, yang masuk ke dalam alam bawah sadarnya adalah dia melakukan apa yang dia lihat, apa yang dia kerjakan. Semacam di brainwash gitu berarti ya? Ya. Maka ada beberapa kali kejadian di luar negeri ya, di Indonesia sih enggak. Dia seorang gamer Facebook, tahu-tahu dia ambil senjata, dia berubah mirip seperti orang lagi. Iya. Saya tahu tuh beritanya sih, dia terinspirasi oleh game gitu ya. Betul. Makanya emang sempet regulasi game sempet rada susah tuh di sana tuh. Betul. Iya. Sempat juga kan di Indonesia malah ada mengharamkan apa gitu. Iya, game-game yang perang-perang itu sempet sempet di blokir dikit gitu. Nah gini, ini yang harus menjadi kewaspadaan dari orang-orang tua. Tapi Mbak juga punya gamer sejati guys di depan Mbak Miljan. Ketika ini lebih ke secara main. Ketika Bang Fritz memainkan game itu, ada nggak sih sedikit banyak yang mungkin tersimpan di memori, kemudian bisa masuk ke dalam mimpi, kemudian masuk ke bayang-bayang atau masih muncul kok ayo gitu gimana tuh? Memang ada nggak gitu? Lebih ke ini sih, lebih ke perilaku. Ada sebuah game ya cukup terkenal lah, GTA. Itu kalau lama-lama kita mainkan, kita emang bisa bertindak seperti itu gitu. Kalau kitanya nggak membatasi diri ya, bisa kebablasan dan melakukan tindakan apa yang ada di dalam game itu. Dan kebanyakan kan kalau penontonnya anak-anak masih belum bisa mengontrol diri kan. Mungkin itu bisa mengarah ke arah tindakan kriminal. Apalagi game itu emang fokusnya ya kriminal. Apa yang dilakukan jagoannya itu ya tindakan kriminal gitu. Kalau untuk saya sih alhamdulillah masih bisa menguasai, masih bisa membedakan yang ini baik, yang mana yang nggak bener. Ini bener-bener game gitu kan. Iya. Berarti Bang Fritz itu tidak masuk kategori yang gampang terpengaruh. Iya. Tapi di bagian tertentu otak manusia itu memang ada titik lemahnya. Ketika mereka sangat low, alam bawah sadarnya sangat gampang dipengaruhi, mereka bisa melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Contoh misalnya kita keluar dari game kartun. Iya. Kartun kan sesuatu hal yang lucu, menggemaskan, hiburan buat anak-anak maupun orang dewasa. Tapi ketika ada orang yang memiliki alam bawah sadar rendah, cara penerimaan rendah, dan dia mainnya sangat-sangat mudah didoktrin, di brainwash, maka tingkah laku dia, cara ngomong dia, jadi seperti tokoh yang ada di dalam kartun tersebut. Iya, benar-benar. Maka kan sebetulnya yang paling layak, paling ideal, anak-anak itu main game itu di usia berapa? Terus kira-kira ciri-ciri apa yang membuat sebagai orang tua harus diarahkan, jangan terlalu main game atau apa gitu. Sebenarnya kalau game sendiri itu, nah ini balik lagi sih ke pengawasan orang tua juga. Sebenarnya game itu udah ada kayak batasan usianya kan. Ada yang untuk kalangan semua umur, ada yang untuk dewasa, menengah, remaja gitu. Ada yang mau khusus 18 tahun ke atas. Dari situ sebenarnya emang pengawasan orang tua dibutuhkan.
Masalahnya orang tua zaman sekarang banyak kan yang cuek gitu, nggak ngerti. Sebenarnya game ini tuh buat anak-anak. Dan kalau menurut penelitian sih usia yang diperbolehkan anak main game itu di atas 7 tahun sebenarnya. 7 tahun. Karena dia udah mulai mengerti yang ini tidak baik dan yang ini baik untuk dilakukan, baik untuk ditiru gitu. Peran paling penting adalah orang tua tadi. Jangan sampai orang tua sekarang juga terjebak bahwa bermain game itu bisa buat masa depan. Bermain game itu bisa jadi buat peluang. Tapi mereka lupa untuk melakukan sebuah kontrol. Fungsi pengawasannya jadi hilang. Semua dikasih, semua dipenuhin, semua disupport. Nah itu dia. Ya buat teman-teman di rumah tuh yang calon bapak ibu. Nah ini nih luar biasa nih dari Bang Fritz. Bang Fritz minum dulu. Oh siap. Ini bukan air mentah loh. Siap. Terima kasih. Boleh balik sedikit ke Illuminati Mbah. Boleh. Soal itu. Tadi saya sedikit menarik tuh. Boleh. Karena saya sempet main beberapa game. Dan emang tersisip secara rahasia simbol-simbol Illuminati di situ, secara nggak langsung gitu. Kayak sebuah konten rahasia atau Easter egg, nah itu simbol Illuminati sebenarnya gitu. Entah itu sengaja disisipkan atau emang ada pesan tersembunyi, saya kurang tahu ya maksud dari pembuat gamenya apa. Tapi emang menarik juga gitu. Ada teori konspirasi soal Illuminati itu. Dalam teori konspirasi itu yang mengenal tentang pesan tersembunyi, pesan terselubung, pesan misteri. Nah, pesan tersembunyi, pesan terselubung, pesan misteri itu rata-rata didominasi oleh ajakan. Pesan tersembunyi, pesan terselubung, ketika diarahkan untuk ajakan, maka orang yang mendapat perintah itu secara tidak langsung, mereka akan membeli, mereka akan mengambil, mereka akan mencari dan sebagainya. Nah gitu. Nah sementara kalau Illuminati buat saya, dia tidak hanya di game. Ya, Illuminati itu mempengaruhi teorinya ya, teori konspirasinya itu akan mempengaruhi segala bidang. Benar. Sebenarnya ngomong kayak gini, deg-degan juga Mbak Miza gitu kan. Wah lu bokar-bokar rahasia nih. Penguasa dunia. Nah gitu kan. Tapi di sisi lain, ini bukan kita pengen menakuti seorang pemain gamers atau orang-orang yang pengen nyoba jadi seorang gamers, tapi ada sebagian yang memang katanya, ini juga masih katanya berhubungan dengan teori konspirasi. Berarti kan intinya ya pintar-pintar saja dong ya kan bagi kita dan bagi orang tua itu membimbing anaknya. Oke. Terus apa lagi yang seru nih di dalam Bang Fritz menjalankan seorang gamers? Yang paling serunya ya sebenarnya ketika kita bermain game, apalagi banyak game kita, itu membuka wawasan juga sih sebenarnya tentang budaya, adat istiadat, terus kayak apa sih hal-hal pamali-pamali gitu yang dilakukan di luar negeri, di daerah tertentu, banyak yang ilmu yang bisa kita dapat selain hiburan itu sendiri ya, kita bisa dapat banyak ilmu. Terus selain itu juga ya ada juga game yang bisa menghasilkan uang kan sebenarnya. Kita bisa jualan item dalam game gitu. Banyak aspek sebenarnya yang dalam game itu. Makanya saya tertarik banget sama gitu. Ya, jadi intinya ketika orang tertarik kemudian menekuni, jadi hobi, dan setelah hobi itu dijalankan dengan sepenuh hati, maka ini akan menjadi suatu hal yang pasti. Benar. Walaupun ya seorang gamer itu pasti akan menghabiskan waktunya di dalam sebuah ruangan, di dalam sebuah tempat yang sifatnya menonton, nggak melihat dunia luar lebih ini kan gitu. Tapi ngomongin hal seperti itu sekarang juga sudah ada versi terbaru, ada Web3, ada Metaverse, ada GameFi, game yang fokus di dunia blockchain. Metaverse sendiri adalah dunia digital, dunia maya. Kita udah mulai mengarah ke sana ya. Betul, dan benar-benar menjadi sebuah virtual life. Jadi kayak kehidupan kita tuh walaupun kita cuma berada di satu ruangan, tapi kita bisa menjelajah ke segala tempat. Nah, ini kayaknya bakal lebih parah dari sekedar game. Kalau game kita main game di satu ruangan terus gitu kan. Nah, kalau ini dunia virtual, kita masuk hidup di dunia virtual. Hidup di sana.
bisa beli ini, beli itu, makan, mandi, pacaran, semuanya di situ. Nah, kalau menurut Bang Fritz, bagaimana seorang gamers menyambut kedatangan metaverse di GameFi, blockchain dan sebagainya? Kalau saya ya, awalnya emang tertarik di dunia virtual reality ya, VR. Itu juga kita udah mulai bisa bagaimana menjadi tokoh dalam game secara langsung gitu. Dan emang pengalamannya memang luar biasa, beda sama kita hanya mencet-mencet HP atau mencet-mencet keyboard. Itu pengalamannya emang lebih real gitu. Lebih real, lebih menakjubkan lah ya. Iya. Dan untuk game-game blockchain yang udah mulai bermunculan tadi, itu bisa jadi peluang tuh sebenarnya. Kalau kita pelajari lebih lanjut, peluangnya sangat besar di sana. Sangat-sangat besar. Tuh buat teman-teman kita dengerin ya, ada satu informasi penting dari Bang Fritz, seorang gamer. Jadi game blockchain ini akan jadi game masa depan yang bisa bersaing dengan game yang saat sekarang mungkin boleh dibilang game konvensional. Betul. Gitu. Oke, luar biasa Bang Fritz. Pastinya kita akan kembali ke sebuah cerita. Di dalam podcast saya ada cerita mistis namanya. Oke. Siapa tahu. Tapi kalau misalnya tapi kalau tidak punya pengalaman bisnis pun tidak ada masalah. Tapi menurut saya, setiap orang pasti pernah mengalami kejadian di luar logika. Betul. Menurut saya. Gitu. Jadi masing-masing orang pasti punya cerita yang beragam. Oke, sebelum ke mistis-mistis banget versi kita, Bang Fritz ini kan bermain game horor. Akhirnya menemukan sebuah passion, kayaknya nih penonton gue lebih suka kalau gue main game horor nih. Gitu kan. Ada nggak hantu yang paling terkenal di game horor yang pernah dimainkan oleh Bang Fritz? Oke, jadi ini ada satu sosok hantu atau monster gitu ya. Ini kalau dibuat ceritanya atau cerita tentang makhluk ini tuh ramai banget yang nonton. Entah orang pada penasaran sama makhluk ini, atau karena emang sejarahnya makhluk ini tuh sangat menakutkan bagi orang-orang. Jadi menganggap makhluk ini benar-benar ada di dunia nyata. Dari dunia game ada di dunia nyata gitu. Nama makhluknya si Slenderman. Slenderman. Itu menceritakan tentang apa? Slenderman ini sebenarnya banyak teorinya ya kenapa dia bisa begitu. Teori yang paling banyak diceritakan itu dia itu disiksa sama orang, tangannya ditarik, kakinya ditarik, sampai akhirnya panjang semua makanya. Makanya dia digambarkan sosok laki-laki bertubuh panjang, kakinya panjang, tangannya panjang, mukanya putih polos, dan itu suka mencari anak kecil. Mungkin karena itu anak-anak yang rata-rata penonton gamer kan rata-rata anak-anak. Mungkin penasaran di situ, entah takut atau pengen tahu lebih lanjut si sosok Slenderman ini. Atau mereka mulai percaya bahwa jangan-jangan ini beneran hantu nih, nggak cuma di game. Dan memang diperkuat dengan foto-foto penampakan dari orang-orang, gitu. Jadi ada foto zaman dulu pas di zoom, ternyata ada Slenderman di situ lagi berdiri di belakang. Banyak foto-foto penampakan kayak gitu. Jadi mungkin orang-orang semakin percaya, wah ini tuh beneran, Berarti ada. Slenderman itu dibuat karena ada sosok aslinya. Bener. Gitu ya? Mungkin beranggapan kayak gitu. Kira-kira ada nggak tuh Mbak kayak gitu? Sosok semacam itu Mbak? Bisa jadi ada, walaupun Mbak belum bisa memastikan. Bisa jadi ada, sebab makhluk halus yang dari pengalaman Mbak Wijan ya, mereka memang bentuknya beragam. Kalau yang menggambarkan seperti Slenderman tadi, tinggi, kemudian krempeng, panjang. Kurus, tinggi, panjang gitu. Itu lebih ke siluman tengkorak sebenarnya. Siluman tengkorak gitu. Kalau di kita ya. Di Indonesia di Indonesia. Kalau di luar negeri ternyata Slenderman kan begitu. Tapi gini, ketika tadi diceritakan menculik anak, terus anaknya diapain? Anaknya hilang begitu aja tanpa jejak gitu. Mungkin entah dikonsumsi sama dia atau dibawa ke dunianya dia, itu nggak ada yang tahu makanya. Makanya banyak di luar sana sempat kasus anak-anak hilang dihubungkannya sama si makhluk ini. Sampai segitunya ya. Iya. Makanya. Wah, baru ngerti loh itu. Iya makanya. Sampai segitunya. Oke. Tapi gini, ada satu hal yang menarik. Kadang-kadang kan kita bermain game itu di tempat yang sama, di situasi yang sama. Rata-rata nggak cuma siang hari dong, pasti kan malam hari. Nah, pernah ngalamin nggak udah main game horor, tengah malam, terus
kok kayak nggak main sendiri, padahal kita sendiri pernah ngalamin itu. Kalau kayak gitu sih sebenarnya sering ya. Kayak ada merinding-merinding. Kan kalau kita ada yang perhatikan tuh kadang merasa gitu ya. Ya, kita punya sensitivitas. Ini ada sesuatu di belakang gitu. Cuman males aja nengok kayak gitu. Dan yang paling realnya itu saya lagi main game horror tengah malam gitu. Kebetulan kan udah berkeluarga juga ya, saya udah ada istri, udah ada anak. Kebetulan istri lagi kerja keluar kota. Nah, pada saat main game horror tengah malam itu, istri saya manggil. Yang tidur gitu. Loh, jelas banget itu suara tuh. Iya. Yang tidur. Padahal saya pakai headphone kan. Oke. Tapi suaranya kayak deket gitu. Yang tidur, hah? Saya sempat bingung sendiri, apa istri saya udah pulang gitu. Iya. Tapi nggak mungkin, soalnya baru pergi tadi pagi. Gitu. Nah dari situ, apa saya udah capek, ngantuk ya? Tapi itu real banget suaranya, kayak di sebelah gitu. Padahal udah ditutup headphone ya. Terus, siapa kira-kira yang manggil? Makanya sampai sekarang ini saya rada mengurangi kegiatan di tengah malam deh kalau soal-soal game horror. Karena mending sore lah ya gitu kalau pengen main game gitu kan. Sama satu lagi, pernah udah selesai di lain waktu selesai main game horor. Kebetulan main gamenya temanya tentang makhluk berbungkus kain putih itulah. Pocong. Ya. Waduh, oke, terus. Itu udah karena emang ceritanya detailnya ke situ, dia gimana waktu hidup, ininya gimana sampai dia menjadi itu. Mungkin entah gimana ya, pada saat mau tidur, udah mau tidur gitu, udah mau merem. Tiba-tiba belakang ada yang loncat-loncat di kasur. Ada yang loncat-loncat di kasur. Pikirnya, ini gue halusinasi apa ya? Karena habis kelihatan. Saya yakin itu sadar 100% karena emang belum tidur gitu. Cuman kembali lagi, mau ngeliat itu kayaknya berat gitu, kayak kaku badan begitu diloncat-loncatin kasur. Udah gitu kuping kayak ada kayak angin kenceng gitu. Itu sih pengalaman paling realnya selama main game horror di dunia nyata kayak gitu sih. Ternyata nyambung dengan dunia nyata. Iya. Apalagi kalau misalnya pakai speaker. Speakernya bukan cuma di headset, jadi kedengeran di sebuah ruangan. Wah iya itu dia. Ketika mereka ada yang gitu. Itu suara apa? Suara apa? Tapi kalau dari sana juga bisa kepo. Kok kayak dia suara yang mirip gue? Nah, iya. Sampai juga kamar. Ya? Jangan-jangan kayak gitu. Jangan-jangan kayak gitu ya. Nah, kalau di luar negeri kan ada film, ya ada game yang horornya Slenderman gitu. Di Indonesia udah nemuin belum game yang itu? Jadi sebenarnya industri game Indonesia ini udah lumayan maju dan mostly game horror yang diangkat kayak Dread Out itu udah sampai internasional ya, Dread Out. Dan yang dibahas itu hantu-hantu asal Indonesia kayak pocong, genderuwo, kuntilanak. Dan ada satu lagi game Pamali itu juga udah internasional juga ya kelasnya. Judulnya Pamali. Oke. Jadi di game itu kita memang beda-beda sih ceritanya. Misalnya cerita tentang pocong ini. Dia itu seorang penjaga makam baru dan baru kedatangan jenazah gitu, baru dikubur. Nah namanya penjaga makam baru nggak tahu apa yang boleh dilakukan dan nggak boleh dilakukan. Nah, kenapa namanya Pamali? Nah, dia melakukan pamali-pamali itu. Jadinya muncul di dalam game si makhluk pocong itu. Lebih kayak gitu. Banyak game-game Indonesia. Ada game horor yang internasional. Buatan Indonesia. Buatan Indonesia. Oke. Udah banyak sekali. Banyak sekali ternyata. Bahkan ada juga game handphone yang penampakan terus kita harus baca ayat supaya setannya pergi. Iya. Ada juga yang begitu? Ada juga. Wow. Udah cukup maju sih sebenarnya game Indonesia. Baik lagi ke sebuah cerita bisnis. Iya. Tapi secara langsung bukan di saat situasi nge-game ya. Pernah nggak sih memang melihat hantu atau untuk di jalan kah atau di mana gitu? Untuk melihatnya sih alhamdulillah belum pernah ya, Mbak. Belum pernah. Cuman dulu pernah waktu saya syuting ke daerah, entah ini nggak tahu ya saya bener, ini perkataan orang itu saya cuma mengutip.
Dia bilang begini, orangnya kakek-kakek tua, kamu mah tenang aja, di belakang kamu tuh banyak orangnya gitu. Itu dikasih sama kakek kamu. Nggak tahu saya bener apa enggak, karena saya waktu itu cuman anak muda biasa gitu ya. Jadi nganggep, oh ya udahlah gitu. Lebih ke itu kalau dibahas sama Mijan adalah berarti kita ditempangi oleh banyak leluhur. Iya Kak, gitu. Kayak gitu kira-kira. Ya, kita dijaga sama banyak leluhur. Tuh. Dari tuan-tuan kita dan sebagainya. Katanya segitu. Ya. Tapi memang semua orang memiliki itu. Semua orang punya pendamping dalam tubuhnya. Ada ya? Ada. Semua orang. Gitu. Bahkan kalau kita ngomongin leluhur, nanti jauh banget ini ngomongnya. Benar ya. Betul, jauh banget. Intinya bahwa di dalam tubuh kita pasti mengalir darah, genetika, kemudian bentuk wajah, dari secara nenek fisik moyang kita ya. Nenek moyang kita. Maka jangan heran ketika ada anak yang terakhir kok tiba-tiba mirip sama kakeknya, nggak mirip sama bapak sama ibunya misalnya. Iya. Ya, karena itu udah sebagai genetika. Ada gennya ya. Nah, ternyata leluhur kita seorang kakek ini nempel di cucunya. Bisa dari jadi. bentuk fisik. Betul. Kayak seperti itu. Luar biasa Bang Frits. Saya pengen lagi ngobrol-ngobrol nanti di next-nya. Mungkin Bang Frits pengen nge-challenge Bang Bijan, kita pengen ngajakin bareng betul. Dan sebagainya. Nanti kita main game bareng, Bang. Oke. Sangat menarik sekali, terima kasih. Pesan-pesan yang terakhir buat teman-teman di rumah. Oke, buat teman-teman di rumah, kalau kalian bermain game, jangan jadikan game itu sebagai beban. Justru jadikan sebagai hobi yang menghibur dan bisa menghasilkan. Bisa menghasilkan. Gitu. Jangan cuma jadi beban. Jangan jadi beban, oke. Hapus susahmu, lawan takutmu. Salam mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.